Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 2 tema 3 ya. Tugasku sehari-hari, kita mulai dari subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Ya. Tematika tugasku sehari-hari, kita lihat Siti membantu ibunya ya membawa belanjaan. Ini dari pasar. Kemudian Siti juga membantu ibu ya. Oh, ini memberi santunan pada panti asuhan ya. Kemudian Siti berangkat ke sekolah ya. Di sekolah juga Siti berdiskusi ya, mengerjakan tugas kelompok dan terlihat sebelum belajar mereka berdoa ya dengan caranya masing-masing. Ya. Kita lihat di sini subtema 1, tugasku sehari-hari. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Kita lihat ya, teman-teman Siti masing-masing ya agamanya. Siti Islam, di sini agamanya macam-macam ya. Yang jelas Edo ini Kristen, yang Dayu Hindu. Wah, yang lain kita lihat nanti ya. Siti senang belajar. Ya, Siti sedang belajar di rumah. Ya, Siti memang anak yang rajin. Tugasku sehari-hari di rumah. Ya. Di sini terlihat Siti sedang menyiram tanaman. Ya, bersama ibu dan ayah. Ayah sedang menanam. Ya. Kita lihat hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun. Wah, saya ikut merawat kebun. Ini Ali loh ya. Ali ternyata rajin juga ya. Di belakang rumah ibu memetik sayuran. Ternyata Siti itu kakaknya Pak Ali. Ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Oh, mencabut rumput ya ayah ternyata. Ya. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Mengenal letak rumah. Kita lihat, ini musola, ini rumah Siti, ini rumah Adi, dan ini rumah Ayu. Berarti rumah Siti berada di mana? Di Jalan Ki Hajar Dewantara. Ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi dan di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Kita lihat. Ini sebelah kanannya kalau Siti menghadap ke depan, ya kalau Siti menghadap ke sini, ya sebelah kanannya Siti adalah rumahnya Adi. Kalau kita ngelihatnya seperti di sebelah kiri ya. Di sebelah kirinya ya adalah rumah Ayu. Kalau kita ngelihatnya sebelah kanan karena kita ngelihat ke depannya rumahnya Siti ya. Kanan dan kiri itu dilihat dari Siti, bukan dilihat dari kita. Ya. Oke. Jadi sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu dan di depan rumah Siti adalah ada musola.
Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ini adalah angkutan umum, ya, warnanya hijau. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ayo, bacalah sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Yang di sebelah kanan adalah Adi. Ya, sesuai dengan teksnya juga. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumahnya Adi. Siapakah yang tinggal sebelah kanan rumah Siti? Adi, ya. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, di sebelahnya adalah Ayu. Ya, di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Rp1.000. Kalau Rp1.000, cara nulisnya dikasih Rp. Ya, ini rupiah. Ya, Rp 1.000. Terus dikasih sen. Ya, jadi nulis uang, 00. Ini adalah posisi sen dalam uang. Hubungkan dengan garis. Hubungkan dengan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah yang di kanan adalah rumahnya Adi. Ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Ya. Rumah yang di ujung kiri adalah rumahnya Ayu. Ya, yang kanan adalah Adi. Ya, kita ngelihatnya seperti Siti. Siti kan ngadep ke sini ya. Nah, ini Siti ngadepnya ke sini, ke depan, ke jalan. Jadi sebelah kanannya itu sebelah kiri. Kita melihatnya di kiri, sebelah kirinya kita melihatnya di kanan. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah tentu saja rumahnya Siti di antara keduanya. Ya, rumah Siti. Kita lanjutkan. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya, ya, dengan cara ditabung. Jadi Siti suka menabung. Siti suka menabung. Artinya Siti tidak suka bergaya hidup boros. Ya, suka menabung, suka berhemat, tidak bergaya hidup boros dan suka berhemat. Ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila 5. Pengamalan Pancasila sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Mengenal pecahan nilai uang. Ya, ini adalah uang 100. Membacanya Rp100. Ditulis seperti ini, Rp, kemudian 100,00, dibaca Rp100. Ya, 100 in English is 100. Ya benar, 100. In English 100. Ya, 100 rupiah. Ya, ada S-nya karena ini lebih dari 1. Ya, uang Rp200. Ya, kita biasa kalau di dalam mata uang Indonesia itu IDR gitu ya. Indonesia rupiah. Ya. Kemudian uang Rp200, ya, ini uang 200, angkanya 200, ditulisnya 200,00. Di belakang ini adalah untuk sen. Ya. Ini 0 karena Rp100 tepat. Ya, ini adalah tempat untuk koma kalau itu
urusannya dengan bank nanti ya, ada angkanya. Ya. Uang Rp500, 500,00. Kalau Rp200 dalam bahasa Inggris itu 100. Wah, keliru nulisnya. Rupiah. Ya. Dan di sini kalau 500 berarti 500. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sambil belajar bahasa Inggris ya. Kalau 1000, ini adalah uang Rp1.000. Dalam bahasa Inggris 1000 itu 1000. Apa? 1000 itu 1000. Oke. Kita lihat Rp100 lebih kecil dari Rp200. Ya, kita menulisnya Rp100 lebih kecil dari Rp200. Atau bisa kita tuliskan Rp100 ya, ada Rp-nya lebih kecil dari 200. Rp-nya mana? Ya, Rp 200,00. Ini simbol ini adalah simbol lebih kecil dari. Kita lanjutkan. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Ya, kita boleh menulisnya Rp 1000 lebih besar dari Rp 500. Ya, seperti itu. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Bandingkan pecahan mata uang berikut. Di sini adalah Rp 500,00 gini ya. Nah, Rp500 lebih besar. Kita juga bisa menulisnya seperti ini ya. Rp500 lebih besar ya, lebih besar dari Rp200. Ya, dikasih Rp ya, hampir lupa. Rp 200 rupiah. Oke. Kita lanjutkan. Di sini adalah uang 100 rupiah. Rp 100,00. Di sini Rp, di sini 1000,00 ya. Ini lebih kecil dari. Kita tulis 100 rupiah lebih kecil dari Rp1.000. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya kecil. Di sini nomor 1 adalah yang 100, nomor 2 yang 200, nomor 3 yang 300. Kalau kita urutkan ya, 100 lebih kecil dari, tempatnya saya pindah di sini aja ya. Rp 100 lebih kecil dari Rp 200 rupiah ya. Lebih kecil dari Rp 500 rupiah. Ya. Kita lanjutkan. Ini yang Pak, ini kita mengurutkan dari yang nilainya terkecil ya. Saya kotai biar nggak lupa. Yang nomor 2 berarti ini yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Kita bisa menulisnya, saya tulis di bawahnya aja. Berarti 100, Rp-nya mana, hampir lupa. Lebih kecil dari 200, lebih kecil dari Rp1.000. Nah, seperti ini.
Sini nomor 1 adalah ini, nomor 2, ini nomor 3, ya. Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah, lebih kecil dari 500 rupiah. Yang terakhir, ya, ini yang paling kecil ini, terus kemudian 500, kemudian 1000. Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah, lebih kecil dari 1000 rupiah. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan pada waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Sekali lagi, bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Tek, 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 gitu ya. Jadi satu birama ada berapa ketukan ini di sini? Ada 3 ketukan ya. Jadi ini adalah ketukan namanya, pola ketukan. Kita bisa menggantinya dengan tepuk tangan. Ya, nah, kita bisa tepuk tangan kah hentak kaki. Ya, hentak kaki. Kalau kalian nggak dengar kan, ini hentak kakinya saya ganti ini, tepuk tangannya gini. Ya, gitu ya. Jadi bisa ini K-nya kan hendak kaki ya. Seperti itu. Jadi ada hentak kaki, ada tepuk tangan. Ya. Karena kalau hentak kaki kalian tidak dengar, saya gantikan yang ini hentak kaki, yang ini untuk pengganti dari tepuk tangan. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan, ini tek-tek, ini tong-tong. Ya, kalian bisa lebih dari 1 orang untuk membuat irama. Ada yang ini mungkin untuk ganti kentongannya. Ya, jadi dapatnya ini irama nada yang ketukan yang atau bunyi yang teratur berulang disebut irama. Ya, jadi ini termasuk irama. Atau bisa dibalik. Seperti itu. Oke. Ada tek, ada tong, gitu ya. Oke. Kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Ini salah satu cara membentuk irama. Ya. Prok prok tuk ya. Nah, itu irama juga. Coba tanyakan kepada orang tua kalian, letak rumah kalian di mana. Bermain kasti. Jadi, ternyata Siti bisa bermain kasti. Ya. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore, Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asyik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Gerakan melempar seperti ini. Gerakan melempar dilakukan berpasangan. Ada yang melempar, ada yang menangkap. Gerakan memukul juga berpasangan. Ya, ini adalah bola yang akan dipukul. Gerakan memukul dilakukan berpasangan juga. Ayo bermain kasti bersama teman-temanmu.
Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi. Tadi yang sebelah kanan rumahnya Adi, yang kiri Ayu ya. Amati denah berikut. Ini adalah Jalan Ki Hajar Dewantara. Ya, di depan rumah Siti ada musola, di kirinya. Nah, ingat sekali lagi waktu bilang kiri kanan, ingat Siti ini menghadap pada kita. Jadi tangan kanan Siti ada di sini. Ya, tangan kanan Siti ada di sini, ini tangan kiri dari Siti. Ya, ini kanan, ini kiri. Ya, kebalikan dengan kita. Jangan bingung ya. Jadi di kanan Siti adalah rumahnya Adi dan di kiri rumahnya Siti adalah rumahnya Ayu. Nah, Siti di sini. Wah, Siti lebih besar dari rumahnya ya. Oke. Nah, ternyata selain rumahnya Adi ada rumah Budi, ada rumah Rama. Ada posyandu di sini, rumah Bayu, musola, toko, dan pos kamling. Berdasarkan denah di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah siapa? Di samping kanan rumah Ayu, ini adalah rumah Ayu. Di kanannya rumah Ayu adalah rumah Siti. Ya ingat, kalau rumahnya sini, orangnya ngadap ke sini, ini tangan kanan. K. Tangan kiri Ki, dibaca kaki. Ya. Jadi di kanan rumahnya Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri musola adalah kalau kita musola kita ngadepnya ke sana, ke jalan. Ya, kita ngadepnya ke jalan. Jadi di samping musola ini adalah bagian belakang tubuh Siti. Ya, misalnya Siti yang sini. Tangannya Siti ya, ini adalah tangan kanannya sama dengan tangan kanan kita. Ini kanan Siti dan ini tangan kiri dari Siti. Ya. Jadi ngadap ke jalan. Berarti di sebelah kanan musola adalah toko. Ya, di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Rumah Bayu. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah siapa? Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah siapa? Di kanannya Adi, ini kanan sana ya. Di kanannya rumahnya Adi adalah rumah Budi. Di depan rumah Bayu adalah di depannya Bayu. Ya, mana rumahnya Bayu? Nah, ini di depannya rumah Bayu adalah rumah Adi. Di depan posyandu adalah rumah siapa? Di depan posyandu, di sini posyandu, depannya posyandu adalah rumah Budi. Di samping kanan toko, ya, di samping kanan toko, di kanannya toko, ingat kanannya toko itu sama dengan kanan kita, sama-sama menghadap ke jalan sana ya. Ini kanannya toko adalah pos kamling. Di samping kanan toko adalah pos kamling. Di depan rumah Rama adalah pos kamling juga. Di depan toko adalah rumah Ayu. Di depannya toko adalah rumah Ayu. Di samping kiri rumah Adi adalah adalah rumah Siti. Ya. Berdasarkan denah di atas, lengkapilah petak kosong di bawah ini. Rumah Siti, sebelah kanannya rumah Siti tadi adalah rumah Adi. Di kirinya adalah rumah Ayu. Ya. Di rumahnya bukan di situ ya. Adi, Ayu.
Dan di depannya rumah Siti adalah musola. Wow, ada coretan panjang. Nah, ini tadi kapan ini coretnya ini? Ya, enggak apa-apa deh ya. Berdasarkan gambar di atas, lengkapilah gambar berikut. Ya, nah, untuk melengkapi gambar berikut, ini saya lihat ininya ya, halaman berapa ini? Biar lebih enak saya sambil melihat di sini, sekitar halaman 14 mungkin ya. Nah, kita lihat petanya. Nah, di sini petanya. Tempat rumah Siti, sebelah kanan rumah Siti siapa? Tadi kita masih hafal ya, Adi. Kalau sebelah kirinya adalah Ayu. Depannya adalah musola. Sekarang rumah Ayu. Sebelah kanannya rumah Ayu siapa? Kita lihat Ayu rumahnya di sini. Kanannya rumah Ayu ya adalah rumah Siti. Kirinya rumah Rama. Kanannya adalah rumah Siti. Kirinya adalah rumah Rama. Dan di depannya Ayu, kita lihat di depannya rumah Ayu ada toko. Ya, di depannya rumah Ayu ada toko. Sekarang rumah Adi. Ini adalah rumah Adi yang ungu ini. Ya, sebelah kanannya rumah Budi, kirinya rumah Siti. Kanannya rumah Budi, kirinya Siti. Depannya Adi adalah rumah Bayu yang kuning. Kemudian sekarang rumah Bayu, ya, rumah Bayu. Mana rumah Bayu? Nah ini, kalau ini sama hadapnya dengan tangan kita, ya, di kanannya adalah musola, di kirinya adalah posyandu. Di kanannya adalah musola, posyandu. Dan di depannya rumah Bayu adalah rumah Adi. Musola sekarang. Musola ini. Musola di kanannya adalah toko, di kirinya adalah rumah Bayu. Di kanannya adalah toko, di sini rumah Bayu. Ya, di depannya musola ada rumah Siti. Ya, tulis Sitinya kok kurang bagus. Oke. Sekarang toko, kita lihat toko di kirinya adalah musola, di kanannya adalah pos kamling. Pos kamling. Dan di depannya musola, di depannya toko ada rumahnya siapa? Di depannya toko, rumahnya Ayu. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam, Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Terima kasih Kak Siti. Ya, ayo mengamati. Wah, ya. Ini ayah membantu Ali belajar. Kak Siti ya ngasih kue. Ibu ngasih minuman. Kemudian Kak Siti membantu saya belajar. Saya kan Ali. Ya. Wah, Kak Siti baik hati. Siti tinggal bersama ayah, ibu dan Ali. Ali adalah adik Siti.
Makanya saya memanggilnya Kakak Siti. Tulis tugas Siti terhadap adik di rumah, membantu adik belajar. Atau membantu Ali belajar. Kemudian tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Nah, tugasnya apa? Membantu menyiram tanaman tadi ya. Membantu menyiram tanaman. Dan membantu adik belajar juga ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang sikap kamu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Lakukan dengan percaya diri. Ya. Mengelompokkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Untuk video berikutnya kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk mendapatkan video kelanjutannya bagaimana? Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan, ada playlist di situ. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.